kepada Syekh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ustaz Lutfi. Jazakumullah khairan sudah ingatkan kita dengan saudara-saudara kita di Gaza, dan memang ini harus selalu hadir di hati kita, di mikirin kita. Dan betul kata Ustaz Lutfi itu, kita semuanya akan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu bantu mereka dengan cara apapun tapi tidak bantu, ini termasuk dosa dan dosanya sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah kita secepatnya dapat kabar gembira, yaitu insyaallah Allah hancurkan Israel dan Amerika. Amin ya rabbal alamin. Allah bebaskan Al-Masjid Al-Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa selalu boikot, ya. Jangan bilang saya gak tahu produk-produknya. Sekarang sudah sangat mudah dengan aplikasi namanya No Thanks, ya. Saya pakai terus selama mulai perang. Alhamdulillah saya gak pernah masuk rumah saya produk-produk Israel atau negara-negara yang membela Israel. Insyaallah hari ini kita akan lanjut Al-Bait berapa Ustaz? 85 ya? Yes. Ya, 85. Kita masih di al-maqtu' wal mawsul. Ya, al-maqtu' wal mawsul. Mulai dari al-an'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulfu lamfali wa nahlin waqa'. Al-an'ama itu ada hubungan dengan bait 84. Ya, apa itu al-an'ama? Sebelumnya ada innama al-an'ama. Berarti ada innama. Artinya kita apa ya, masalah rasmul mushaf. Kalau dalam mushaf al-rasm al-Uthmani kita akan katamu innama tu'aduna la'at, surat al-an'am ayat 134 dipisah inna dari ma, ya, inna dari ma, inna ma tu'aduna la'at. Kita bacaannya sama. Kita ingatkan lagi, mungkin ada yang kurang faham. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita misalnya suruh guru kita tes kita, coba waqaf inna. Kalau memang dipisah dalam al-mushaf rasm Uthmani, boleh kita waqaf in, ya, bisa mulai ma tu'aduna kalau tes. Tapi kalau innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa wasi'a kulli syai'in ilma, guru kita suruh kita waqaf in dan kita ikut waqaf, ina kita salah. Karena ini satu kalimat. Innama ilahukumullah. Berarti ilmu maqtu' al-mawsul biar kita bisa waqaf atau tidak boleh waqaf. Ya, tapi menurut saya itu bukan bab ini bukan termasuk bab-bab yang sangat penting untuk membenarkan bacaan kita atau makhraj kita, ya. Tapi tetap kita harus belajar bab al-maqtu' wal mawsul. Wal maftuha yad'una ma'an wa khulful anfali wa nahlin waqa'. Wal maftuh artinya apa? Bukan inna. Kalau inna, innama tu'aduna al-an'am tadi innama. Tapi sekarang annama. Wal maftuh maksudnya bukan i. Wal maftuha yad'una ma'a artinya pisah anna dari ma kalau datang dengan yad'una. Berarti wa annama yad'una min dunihi huwal batil, ada dua tambat. Wa annama yad'una min dunihi al-batil, ada wa annama yad'una min dunihi huwal batil, ada wa annama yad'una min dunihi al-batil. Yang pertama yang ada huwa al-batil surat Al-Hajj ayat 62. Wa annama yad'una min dunihi al-batil surat Luqman ayat 30. Dua-duanya dalam Al-Quran, kalaupun ya mushaf Al-Madinah, pasti anna pisah dari ma. Berarti kita bisa waqaf wa an, bisa juga mulai ma yad'una min dunihi al-batil kalau untuk tes. Tapi kalau bacaannya kita biasa gak boleh sama sekali. Berarti wa khulful anfali wa nahlin waqa'. Artinya apa? Mushaf Uthmani, karena bukan satu mushaf. Mushaf Uthmani itu sudah jadi beberapa mushaf,
ya namanya al-Masahif al-Uthmaniyah sesuai qiraat kita ada memang ikhtilaf, beda pendapat di maudhi' al-Anfal, ya, yaitu wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsah. Al-Anfal ayat 41. Bisa ada mushaf wa'lamu anna, bisa dari ma, bisa ada mushaf Utsmani annama langsung satu kalimat. Berarti ada khilaf. Dan ada juga surat An-Nahl, annama 'indallahi huwa khairul lakum. Innama, mohon maaf, ya. Eh, innama berarti kita sudah kembali lagi ke inna, tapi ini karena ada khilaf. Berarti kita sudah selesai anna sama inna, tapi dia kembali lagi di ujung bait ini kasih tahu kita ada khilaf. Satu di anna, annama ghanimtum surat Al-Anfal 41, dan satu inna, innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun, An-Nahl 95. Tapi dibilang apa? Wal waslu fihi ma aula. Berarti yang lebih aula wasal, bukan dipisah. Berarti kalau kita cari atau cek di mushaf-mushaf Al-Uthmani, Ar-Rasm Al-Uthmani, yang paling banyak itu akan pakai wasal. Jadi innama, annama satu kalimat. Ya. Berarti kita sudah selesai bait 85. Kita sudah selesai innama sama annama. Masuk 86. Wa kullu ma sa'altumuhu wakhtulif ruddu kadza qul bi'sama wal wasla sif. Sekarang kita masuk kulli ma wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Ya. Wa kulli ma sa'altumuhu. Berarti surat Ibrahim ayat 34, qaulullah ta'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kulli dipisah dari ma. Ibrahim, surat Ibrahim ayat 34. Wakhtulif. Berarti ada kullama. Kullama. Tadi itu kulli ma. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh itu dipisah. Satu wajah. Wakhtulif. Ruddu. Ruddu itu apa? Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha, surat An-Nisa 91. Wal qat'u huna aula. Tapi pisah sini lebih aula. Tadi wasal lebih aula, sekarang pisah lebih aula. Berarti wa atakum min kulli ma sa'altumu itu satu wajah dipisah. Kullama ruddu ilal fitnati, surat An-Nisa 91, ada khilaf tapi pisah juga lebih aula. Ya. Tapi juga ada beberapa tempat yang ada khilaf memang, tapi tidak disebutkan dalam Al-Jazariyah. Mungkin Al-Imam Ibn Jazari, wallahu ta'ala alam, mungkin ya manusia lah. Berarti ada beberapa tempat yang juga ada khilaf. Surat Al-Mu'minun 44, kullama ja'a ummatan rasuluha. Surat Al-A'raf 38, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Yang ketiga, kullama ulqiya fiha fawjun. Al-Mulk ayat 8. Ya. Yang pertama, surat Al-Mu'minun 44, pisah lebih aula. Yang kedua, Al-A'raf 38, wasal lebih aula. Yang ketiga, Al-Mulk ayat 8, wasal lebih aula. Ya, Imam Ibn Jazari tidak sebutkan dalam matan Al-Jazariyah. Alasannya apa? Wallahu ta'ala alam. Sekarang kita masuk. Belum Ustaz selesai. Bi'sama. Ya, bi'sama. Sekarang kita masuk kadza qul bi'sama. Qul bi'sama. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum, surat Al-Baqarah ayat 93. Ya, ini juga ada khilaf. Karena dia bilang kadza qul bi'sama. Kadza juga. Berarti ini artinya juga ada khilaf. Wakhtulif ruddu, ya, kullama ruddu. Kadza qul bi'sama. Kadza artinya juga ada khilaf di bi'sama. Bi'sa dengan ma. Surat Al-Baqarah 93 ada khilaf dan wasalnya lebih aula. Wal waslu sif khalaftumuni washtaraw. Bisa pindah Ustaz? 87, bait 87 dengan ujung bait 86 juga. Wal waslu sif khalaftumuni washtaraw. Al-Imam Ibn Jazari suruh kita baca bi'sama dengan ishtaraw bihi anfusahum. Karena dia suka kasih qarina, kalau bahasa Arab qarina. Biar kita tahu bi'sama yang setelahnya ada kalimat apa, dia bilang apa? Khalaftumuni. Berarti bi'sama khalaftumuni.
Ini surat apa? Surat apa? Bi'sa ma khalaftumuni, surat Al-A'raf. Dan juga sebelumnya, ishtarau. Khalaftumuni washtarau. Ada dua tambat yang kita harus baca dengan wasal dalam Al-Mushaf. Bi'sa ma ishtarau bihi anfusahum Al-Baqarah 90 dan Qul bi'sa ma qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di Al-A'raf 150. Dua-duanya dibaca dengan wasal, satu wajah. Bi'sa ma, kalau buka mushaf bi'sa ma jadi satu. Bukan bi'sa dan ma, tapi bi'sa ma langsung. Yang juga Al-A'raf sama. Selain itu, bi'sa ma itu dibaca dengan qata' saja, pisah saja. Berarti ada waktu Imam Al-Jazari sebutkan yang qata' dan bilang sisanya pisah. Ada waktu itu tergantung beberapa banyak. Ada waktu disuruh kita wasal, sisanya qata'. Ada waktu kebaliknya. Di sini dia suruh kita baca bi'sa ma, ada satu tambat yang ada khilaf. Yaitu Al-Baqarah 93. Tapi wasal lebih aula. Ada juga dua tambat yang hanya saja wasal, bukan khilaf. Al-Baqarah 90, Al-A'raf 150 dan sisanya dibaca dengan qata' seperti fabi'sa ma yashtarun. Ali Imran 187. Fabi'sa ma yashtarun. Ya, kita nggak mau banyak bahas tentang bab ini karena menurut saya itu tidak penting. Ya. Walaupun sudah hafal semuanya, tetap harus murajaah terus karena akan lupa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan jarang akan kita wakaf di sini. Kalau nafas kita habis, saya gak pernah ketemu yang wakaf bis. Dan mulai ma gitu ya. Tapi tetap juga bukan artinya gak bermanfaat, tetap bermanfaat insyaAllah. Khalaftumuni washtarau. Sekarang masuk fima. Fima qta'a uhi afaddu mushtahat yablu ma'a. Sekarang dia mulai dengan pisah. Fima. Iqta'u, kita pisah fi dari ma. Tanpa khilaf. Ini beberapa tambat 11 tambat. Yang ringkas kita langsung ya. Uhi, qul la ajidu fima uhiya Al-An'am 145. Ayat 145. Afadtum berarti fima afadtum fihi azabun azim surat An-Nur 14. Ishtahat fima ishtahat anfusuhum khalidun Al-Anbiya 102. Yablu ma'a berarti ada dua yablu. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat Al-Maidah 48 dan liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab Al-An'am 165. Berarti ma'a ada dua. Thani fa'alna bait 88. Thani fa'alna berarti fa'alna itu ada dua tambat tapi dia suruh kita yang kedua. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Al-Baqarah yang sudah hafal Al-Quran tahu ada fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Berarti yang kedua itu yang termasuk pisah satu wajah. Fima fa'alna. Berarti kita kalau cari satu ruba ayat 234 dan 240 dekat banget. Satunya yang pertama tulisannya fima satu kalimat wasal. Yang kedua yang 240 fima dipisah. Itu dari mana? Itu dari Allah Subhanahu wa taala karena ini termasuk ilmu tauqifi bukan ilmu ijtihad. Tauqifi seperti itu ya. Fima fa'alna fi anfusihinna berarti yang ikut pisah itu yang kedua. Al-Baqarah 240. Selanjutnya apa? Sani fa'alna waqa'at rumin kila. Ya, waqa'at berarti ini yang tujuh ya, yang tujuh pisah wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kenapa bilang waqa'at? Artinya surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'at surat Al-Waqi'ah ya. Pasti diikat dengan an-nazam. Karena kalau ulama itu yang buat syair pasti ada waktu berubahkan seperti itu biar baitnya tetap rapih ya. Wazinnya tetap rapih, tetap aman. Karena kalau dia bilang thani fa'alna al-waqi'ah rumin kila enggak masuk. Ini kayak ada gangguan di telinga itu. Thani fa'alna waqa'at rumin kila itu namanya ilmu al-urud wal-'ard wal-qafiyah. Berarti dia bilang surat al-waqi'ah wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Al-waqi'ah 61 juga. Ini yang ketujuh. Yang 8 rumin kila ya. Rumin bismillahirrahmanirrahim. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الروم 28 كلا تنزيل berarti tanzil itu surat apa?
Tanzil itu surat Az-Zumar. Kenapa dia bilang tanzil? Karena surat Az-Zumar mulai dengan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ya, berarti tanzil itu surat Az-Zumar. Az-Zumar ada dua. Kila berarti ada dua tambat. Yang pertama Az-Zumar ayat ketiga, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Semuanya termasuk pisah. Ya. Ini yang 9, yang 10 fima kanu fihi yakhtalifun, 46 Az-Zumar juga. Kemudian yang terakhir Syu'ara. Syu'ara atutrakuna fima hahuna aminin, 146. Selainnya dibaca dengan apa? Wasal. Dibaca dengan wasal karena wa ghairi dhi silah. Selainnya wasal. Wa ghairi dhi silah. Lam yubayyin nazim an al-mawdu'. Ya. Terus wa ghairiha silah sudah selesai. Masuk fa'ainama. Pindah Ustaz fa'ainama kan nahli. Fa'ainama kan nahli sil. Fa'ainama kan nahli artinya apa? فأينما تولوا فثم وجه الله. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Al-Baqarah dan surat An-Nahl. Ada dua tambat. فأينما كالنحل صل ومختلف. berarti ada dua tambat. فأينما كالنحل صل أي صل أيها القارئ كلمة فأينما المتصلة بالفاء وهي موجودة في سورة البقرة كوصلك تماما أينما في سورة النحل. فأينما تولوا فثم وجه الله 115. Dan An-Nahl أينما يوجهه لا يأتي بخير 76. Itu dua tambat yang dibaca dengan wasal. Sekarang dia mulai dengan wasal. Tadi mulai dengan qata'. Sekarang mulai dengan wasal. فأينما itu satu kalimat. Surat Al-Baqarah 115, An-Nahl 76. ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف. Ada khilaf. Ainama, kita masih ainama. 3 tambat. Yang pertama, syu'ara 92, tapi qata' pisah lebih awlah. Wa qila lahum aynama kuntum ta'budun. Thani, yang kedua, mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Itu Al-Ahzab 61. Yang ketiga, aynama takunu yudrikkumul maut. Surat An-Nisa 78. Ya, Al-Ahzab sama An-Nisa wasal awla. Asy-syu'ara qata' awla. Ya. Setelah itu masuk bait 90. Wasil fa'illam huda allan fa'illam huda. Sampai fa'illam huda. Illam in dengan lam. Harus kita baca dengan wasal dalam satu tambat saja, yaitu fa'illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah, surat Hud ayat 14. Selainnya dibaca atau ditulis Rasul Uthmani dengan pisah qata'. Seperti fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu, Al-Baqarah 24. Berarti satu aja yang wasal. Allan naj'ala najma'a. Ya, allan naj'ala najma'a. Berarti kitab kita juga masuk wasal, tapi sekarang masuk allan. Ada dua tambat yang harus kita baca dengan wasal. An, lan. Berarti allan. Jadi nggak boleh wakaf an dan bisa nggak boleh tes mulai dari lan. Karena ini satu kalimat dalam Al-Mushaf Al-Utsmani. Dua tambat. Yang pertama, Al-Kahf. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Al-Imam Ibn Jazari bilang, allan naj'ala, lan naj'ala lakum maw'ida. Najma'a, allan najma'a 'idhamah, surat Al-Qiyamah ayat 3. Ya, berarti ada dua tambat yang baca dengan wasal. Allan, tulisnya dengan wasal. Allan najma'a 'idhamah, Al-Qiyamah ayat 3. Allan naj'ala lakum maw'ida, Al-Kahf 48. Ya. Kemudian selainnya dibaca dengan ditulisnya dengan qata'. Seperti apa? Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Silakan buka mushaf. Kalau ada punya mushaf Rasul Uthmani ditulis an lan. Pisah. Al-Balad ayat 5. Kay la tahzanu ta'saw ala hajjin alaika harajun. Sampai hajjin alaika harajun. Berarti kita ambil sedikit dari bait 91. Kita sekarang masuk kalimat kayla tahzanu ta'saw ala hajjun alaika
sampai hajjun alaika harajun. Imam Jazari suruh kita baca wasal kai dengan la di 4 tambat. Yang pertama, likai la tahzanu ala ma fatakum, Ali Imran 153. Yang kedua, Al-Hadid 23, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang ketiga, Al-Hajj ayat kelima, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Yang keempat, yang terakhir, Al-Ahzab 50, likai la yakuna alaika haraj. Selainnya dibaca dengan qata' atau tulisannya dengan qata' kai. Seperti apa? Kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, surat Al-Hashr ayat 7. Kemudian masuk wa qat'uhum amman yasha'u man tawalla. Sampai tawalla ya. Kita masuk amman, an man. Ada 2 tambat dalam Al-Quran yang baca dengan qata'. Fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifu amman yasha'. Surat An-Nur 43. Yang kedua, فأعرض عمن تولى عن ذكرنا النجم 29. Berarti dua-duanya kita boleh waqaf an dan mulai dari man kalau dites sama guru kita. Ya, dia ada dalam Al-Quran kecuali 2 tambat ini. Yaumahum ada 2 tambat yang dibaca dengan qata', tidak ada khilaf. Yaumahum barizuna, surat Ghafir 16, dan yaumahum 'alan nari yuftanun, Adz-Dzariyat 13. Selainnya dibaca dengan wasal, tidak dipisah tulisannya, langsung yaumahum. Seperti apa? Surat Al-Ma'arij 42, fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun. Sekarang وما لهذا 92. وما لهذا, kalimat mali, ma dengan li. Ada yang ditulisnya mali, mim, alif sama lam. Ada yang ma dan lamnya di kalimat yang kedua. Nanti kita jelaskan. وما لهذا والذين هؤلاء. Al-Imam Ibn Al-Jazari rahimahullah suruh kita qata', pisah ma dengan lam yang selanjutnya ya di 4 tambat. Yang pertama, waqalu ma li hadzal rasuli. Ya. Waqalu ma li hadzal rasuli. Berarti di dalam mushaf, sebentar ya. Ya, dalam mushaf di ma sendiri, li hadza lam sama hadza. Yang itu Al-Furqan ayat 7. Yang kedua, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadir, Al-Kahf 49. Yang ketiga, fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in, Al-Ma'arij 36. Yang keempat, fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadits An-Nisa 78. Berarti kalau tambat-tambat yang tadi itu kita boleh waqaf fama atau ma dan lihadza. Yang selainnya jadi lihadza. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sekarang la tahina. Wala tahina. Wala tahina itu wala tahina fil imam sil. Imam itu ma artinya mushaf al-Imam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti wala tahina mana surat Shad ayat ketiga ditulis dengan wasal. Ya, wasal ta dengan atau kepada hina. Jadi la tahina. La tahina ya. Berarti tahina. Jadi tahina. Kalau kita baca dalam al-mushaf jadi la sendiri, tahina sendiri. Memang ada khilaf sini, tapi yang terkenal itu dipisah ya. Ada khilaf wala tahina fil imami sil wa wuhila. Ya, kita masuk langsung selanjutnya ayat bait 93. ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من ويا لا تفصلي. ووزنوهم وكالوهم صلي. Imam Ibn Jazari suruh kita baca dengan wasal. Ya. Wasal apa? Hum di kalimat ووزنوهم. وإذا كالوهم
أو وزنوهم. Berarti kalu, wazanu jadi satu kalimat sama hum. Ya, surat Al-Mutaffifin ayat 3. Minta tolongnya yang buka ke mic ya, matikan. Berarti wakaluhum wa wazanuhum usili, itu tulisannya dengan wasal, ya. Berarti kita gak boleh wakaf. Wa idza kalu, walaupun tes gak boleh. Ya, karena ini tulisannya dalam Mushaf Al-Imam, Mushaf Uthman, kaluhum aw wazanuhum, ya. Kadza minal wa ya wa ha la tafsili. Artinya apa? Jangan putus atau jangan pisah. Al-qanitin. Ya ayyuha, sebenarnya ini bukan ilmu yang penting karena gak ada yang bisa pisah al-ta'rif dengan kalimah-kalimah lain. Ya, gak ada yang baca alhamdu jadi barusan baca hamdu. Seperti itu. Kata minal wa ya ayyuha, ya Adam. Gak ada yang waqaf ya. Gak ada yang waqaf ya mulai ayyuha atau ya mulai Adam. Atau ha juga ha antum haula, gak ada yang wasal. Berarti ini di alarm atau tambih dari Imam Ibnul Jazari di akhir bab ini tentang masalah ya dan al-ta'rif dan ha ditambih, kita gak boleh pisah. Ini sudah selesai. Ya, ini memang babnya bab tidak bermanfaat untuk orang-orang yang mau benarkan bacaannya, masih mulai belajar. Kalau sudah selesai, mau hafal maudhu' yang pisah, maudhu' yang wasal, tak apa-apa silakan. Insya Allah ilmu bermanfaat. Tapi kalau baru belajar Al-Quran, masih makharijnya masih tidak benar, belum faham tentang ilmu tajwid, kayak mad tabi'i, mad ard sukun, ini bab itu jangan. Ini di ujung banget, kalau sudah mutqin, barusan harus hafal. Karena ini hafal bukan faham. Hafal maudhi' atau tambat-tambat yang maqtu', tambat-tambat yang mausul. Manfaatnya apa? Mungkin karena kita kalau qadarullah nafas kita pendek sekali, kita mau wakaf fima, nggak tahu ini fima yang satu kalimat atau dua kalimat. Nanti masalah kalau satu kalimat tapi kita wakaf fi. Seperti itu ya. Ini sudah selesai bab ini. Bab at-ta'at. Sebelum kita pindah ke bab at-ta'at, ada yang mau tanya tentang bab yang tadi? Izin tanya, Syekh. Silakan Ustaz. Iya, jadi makoto mausul itu tadi saya belum ngeh, Syekh. Itu Belum apa? tahu belum paham, belum ini. Apakah itu eh, tauqifi atau istihad dari ulama? Kalau saya Allah Ta'ala alam itu ilmu tauqifi, bukan taufiqi. Karena Iya, iya. kenapa ya sampai satu halaman, beberapa ayat yang sama, satunya dipisah, satunya tidak pisah. Allah Ta'ala alam Ustaz. Tapi menurut saya itu Allah Ta'ala alam ini ilmu tauqifi. Karena juga Al-Quran itu turun dengan tajwid yang benar, mad yang benar. Cuma mungkin tidak dikasih nama-nama seperti bab ta'at atau bab al-maqtu' al-mausul. Wallahu taala alam. Kalau saya itu tahu ini ilmu tauqifi. Atau Ustaz Baik, pernah Syekh. dengar yang lain? Belum belum pernah dengar sih. Memang bab al-maqtu' al-mausul, bab ta'at seperti itu. Ya. Kalau taat ini bahas apa nih, Syekh? Apa? Bab Ta'at at-ta'at. itu bahas tentang tak marbuta, atau kita bisa bilang tak mabsuta. Hmm. Ya, tak seperti kalau kita wakaf rahmah atau rahmat. Hmm. Kalau tulisannya tak yang kita kenal itu tak yang ada dua apa ya titik ya atas, berarti kita Hmm. wakafnya dengan tak rahmat. Tapi kalau tak marbuta dalam bahasa Arab itu tak namanya tak marbuta. Atau ditulisannya juga tak mabsuta ya. Berarti kita wakaf dengan tak. Hum yaqsimuna rahmata rabbik. Mungkin orang kalau gak belajar ini ilmu ini, kalau disuruh wakaf ahum yaqsimuna rahmah, dia mikir seperti itu. Seperti maghfirah.
Ini kalau ini bab at-ta'at itu menurut saya itu lebih bermanfaat daripada al-maqtu' wal mausul. Ya, kita mulai insyaallah Ustaz. Baik, Syekh. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة. Ya. Al-Imam Ibnu Jazari mulai babnya dengan kalimat rahmat. Ya, ada rahmat yang pakai tak marbuta. Ya, tak marbuta seperti maghfirah. Kita semuanya tahu kayak yang ada bulat itu atasnya ada dua. Nggak tahu bahasa Indonesia dibilang apa ya. Itu tak marbuta. Kalau tak marbuta dengan wasal kayak maghfiratan wa rahmatan. Kita kalau wakaf jadi ha wa rahmah. Itu kalau tak marbuta. Tapi kalau tak mabsuta itu tak yang benar. Tak yang seperti itu mengkok ada dua, atasnya ada dua titik ya Ustaz. Benar gak Ustaz? Ya, betul, sih. Tapi dua tamar butuh juga ada dua titik, sih. Ya, tapi maksudnya itu ada satunya bulat gini, rahmah. Yang penting itu dalam bahasa Arab, rahmat yang seperti piring atau seperti mangkuk itu dibilang namanya tak mabsuta. Ya. Berarti rahmat az-zukhrufi bitta zabara. Kalimat rahmat itu ada 4 tambat. Ya. Bukan, ada lebih lah. Ada 7 tambat yang ditulis pakai rahmat, pakai ta yang dibilang tak mabsuta. Ulang lagi, tak mabsuta itu, coba kita, kalau ada mushaf Ustaz, bisa keluarkan contohnya. Sebentar ya. Bisakah Ustaz? Iya, ini nggak ada mushaf ini. Sebentar ya, saya cari mushaf. Ya, silakan buka surat Az-Zukhruf 32 ya. Kalau ada mushaf ya, 32. Ya. Kalau kita lihat sini, nggak tahu jelas nggak Ustaz? Atau karena saya buat belur ya? Sebentar. Iya, kan. Kalau lurus. Sudah jelas Ustaz sekarang kan? Lihat, coba lihat ayat 32. Jelas nggak Ustaz? Atau kebalik? Sebentar. Umi aku sini. Saya kasih tangannya. Jelas nggak? Atau kebalik ya mushafnya? Ya, silakan buka mushaf ayat 32 Az-Zukhruf. Ini namanya tak mabsuta. Tak mabsuta artinya apa? Kita wakaf, wasal, kita baca taknya. Ahum yaqasimuna rahmat. Kalau kita nggak belajar ilmu ini, kita wakaf ahum yaqasimuna rahmah. Karena ada tempat-tempat lain tulisannya rahmah. Bagi tak marbuta. Kalau di Az-Zukhruf ayat 32 ditulisannya dengan tak mabsuta. Yang kedua, ayatnya sama. Di ujung ayatnya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Berarti Az-Zukhruf ada 2 tambat dan dua-duanya dalam satu ayat. 32. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Yang ketiga, surat Al-A'raf, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmata, kalau kita wakaf inna rahmat, ha? إن
rahmat. Adakah yang fokus sama saya atau gak jelas ya? Jelas. Assalamualaikum. Jelas ya? Iya. Jelas. Afwan, Alhamdulillah. Teh, yang terbuka yang kayak mangkok tuh Teh, Syekh, ada juga yang bilang itu ta maftuhah, benar Syekh? Bisa. Oh iya. Syukran Syekh. Afwan. Ya, berarti yang keempat, fanzur ila athari rahmatillah. Surat Ar-Rum 50. Rahmat. Kalau kita wakaf rahmat. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Surat Hud 73. Hud 73. Yang keenam, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Surat Maryam ayat yang kedua. Ulaika yarjuna rahmatallah. Yang ketujuh, Al-Baqarah 218. Ya. Kalau kita cari yang lain, درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ditulisannya dengan tak marbutah. Nah, berarti yang kedua itu, Ustaz Lutfi keluar ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Mohon maaf sinyal saya belum masuk. Ya Ustaz. Berarti kita bilang tak mabsutah atau tak maftuha, yang tak biasa, bukan tak marbuta. Kalau tak marbuta itu kita wakaf dengan ha, wasal dengan ta. Ya, tapi kalau 7 tambat yang tadi saya sebutkan itu tak namanya tak mabsuta atau juga terkenal tak maftuha. Ya, ada 7 tambat yang baca rahmat dengan wakafnya dengan ta. Tadi saya sudah sebutkan. Ya. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mana tulisan matanya? Nah, kalau menjadikan saya host, Syekh, atau co-host. Tadi saya keluar, sekarang Siapa ya, sekarang yang jadi admin? biar saya bisa share ini mata. Bisa Ustaz? Bisa bisa. Sekarang hostnya Syekh. Syekh bisa jadikan saya host kembali Oh, atau oh iya iya iya. Bayar dulu Ustaz. siap siap. Oke Sudah baik. Ustaz? Sudah. Oh maaf salah. Oke, selesai. Ya. Sekarang kita masuk ni'matuha thalathu nahlin Abraham. Kita selesai bait 94. Sekarang 95. Kita masuk ni'mat tadi rahmat. Sekarang ni'mat. Ya, yang ditulis dengan tak mabsutah. Yang pertama Al-Baqarah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum 231. Surat An-Nahl ada 3 tambat sendiri di surat An-Nahl. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون 72. 83 يعرفون نعمة الله dan 114 washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ada 2 tambat di surat Ibrahim, 2 tambat yang terakhir. Karena Ibrahim itu ada lebih dari 2. Alam tara ila alladhina baddalu ni'mata Allahi kufran 28 wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha 34. Kemudian Uqudus Tsani, surat Uqud itu surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Berarti Al-Tsani tambat yang kedua. Berarti ada yang pertama, yaitu uzkuru ni'matallahi alaikum. Yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu yang kedua uzkuru ni'matallahi alaikum. Sebentar.
Sani. Ya. Berarti ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha alaikum ayat Al-Maidah surat 11 ya. Ini yang dibaca ditulisnya dengan ta mabsutah. Kemudian bab selanjutnya bait selanjutnya Ustaz. Luqman thumma fatirun katturi Imran sampai Imran ya. Masih kita lanjut nikmat ya. ألم تر إلى الفل ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته 31 yang keenam Fatir ya ayuhan nas dzkuru ni'matallahi alaikum ayat ketiga At-Tur fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin wala majnun 29 wadhkuru ni'matallahi alaikum Imran ya Surat Ali Imran wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa 103 kenapa Imran datang setelah At-Tur kenapa tidak dengan tertib kita sudah kasih tahu memang kalau kita mau buat nazam atau syair pasti banyak kita mengalah mengalah kenapa demi baitnya rapi wazannya benar tidak maksur itu kalau ilmu al-qarud wal qafiyah ya. Selainnya ditulis dengan ta marbutah berarti itu yang tadi itu nikmat yang ditulis dengan ta maftuhah atau ta mabsutah selainnya ditulis dengan ta marbutah sekarang la'nata biha wan nuri biha itu artinya di Ali Imran juga ya biha ha itu kembali lagi ke Imran Ali Imran berarti kita masuk kalimat la'nat yang ditulis dengan ta maftuhah atau ta mabsutah ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آل عمران 61 ترسمت بالتاء المبسوطة 61 yang kedua والنور والخامسة أن لعنة الله عليه ayat yang ketujuh An-Nur. Yang kedua gak ada. Yang kedua itu ada satu tambahan lagi di An-Nur, tapi itu ditulis dengan ta marbutah. Berarti yang dengan ta maftuha atau mabsuta An-Nur ayat 7 dan Ali Imran 61. Sekarang masuk kalimat wa imra'atu Yusuf Imran al-Qasas tahrim. Kita masuk kalimat imra'at. Yang pertama imra'atul azizi karena di mana imra'atu Yusuf berarti imra'atul azizi ada dua tambat 30 dan 51. Surat Ali Imran imra'atu Yusuf Imrana Ali Imran ayat 35. imra'atu Imrana إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك. Yang ketiga Al-Qasas وقالت امرأة فرعون Al-Qasas 9. Keempat At-Tahrim 10 imra'at Nuh At-Tahrim 10 lagi wa imra'at Lut At-Tahrim 11 imra'at Fir'aun berarti ayat 10 ada dua tambat ayat 11 surat At-Tahrim ada satu tambat selainnya ditulis dengan ta marbutah sekarang ma'siyat tahrim ma'siyat sekarang masuk ma'siyat biqad sami' yukhas ya dia ditulis dengan ta mabsutah dengan dua tambat di surat qad sami' surat al-mujadalah ya surat al-mujadalah wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa ayat 8 dan ayat 9 ini maksiat berarti khas untuk surat qad sami'a aja maksiat yang ditulis dengan ta hanya saja di surat al-mujadalah dua tambat 8 dan 9 sekarang 98 ya syajaratud dukhani syajarat yang ditulis dengan ta mabsutah ta maftuha inna syajarataz zaqumi surat ad-dukhan 43 selainnya syajarat ditulis pakai ta marbutah kemudian sunnat fatiri fatir itu ada 3 tambat fatiri sunnat al-awwalina falan tajida li sunnati Allahi tabdila wa lan tajida li sunnati Allahi tahwila semuanya di ayat 43 surat Fatir makanya Imam Al-Jazari bilang kullan itu semuanya surat Fatir semuanya bukan yang pertama atau yang kedua berarti semuanya yang ada di surat Fatir dibaca dengan ta tulisannya dengan ta mabsutah
Walanfali wa harfa ghafiri. Masih ada lagi, berarti Fatir ada 3, Al-Anfal ada wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin 38, Ghafiri sunnatallahi allati qad khalat fi ibadih. Ya. Kalau ada matan lain di tulisannya wa ukhra ghafiri. Lebih aman itu wa ukhra ghafiri. Artinya apa? Sunnatallahi allati qad khalat fi ibadih. Karena ini yang terakhir di surat Ghafir, sunnatallahi allati qad khalat fi ibadih. Artinya itu yang terakhir ya. Berarti ayat 85. 85. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih. Saya juga enggak bawa harfa ghafiri, enggak bawa. Kemudian sekarang masuk selesai sunnat ya, masuk qurratu. Yang pertama qurratu ainin. Nah, sudah memang hanya saja satu. Qurratu ainin surat Al-Qasas 9. Kalau saya enggak sebutkan marbuta atau mabsuta karena memang kita semuanya lanjut mabsuta. Semuanya baki tak semuanya. Berarti kita sebutkan yang baki tak mabsuta, yang baki tak marbuta itu selainnya, sisanya. Qurratu ainin wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin Al-Qasas 9. Wa jannatu fi waqa'at. Waqa'at itu artinya apa? Kita sudah tahu. Kalau kalimat waqa'at dia maksudnya surat Al-Waqi'ah. Jannatu fi waqa'at wa jannatu na'im farauhun wa raihanun wa jannatu na'im ayat 89. Berarti ya dibaca dengan kalau waqaf wa jannat ta mabsuta. Selainnya ditulis dengan ta marbuta. Kemudian masuk fitrat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fitrat, baqiyat, wabnat, wa kalimat. Kalimat fitrat semuanya yang dalam Al-Quran ditulis dengan ta mabsuta. Ya, fitrat Allah allati fatrat. Kalimat baqiyat rusimat bitta al-mabsuta haitsu waqa'at. Hanya saja satu tambat. Baqiyatullah surat Hud 86. Berarti ini yang saya sebutkan dari fitrat, baqiyat semuanya mabsuta. Semuanya dalam Al-Quran. Kalau baqiyat memang hanya saja satu tambat dalam Al-Quran, surat Hud 86. Ibnat qaulullah ta'ala wa Maryam binata Imran At-Tahrim 12. Ya. Maryam binata Imran ditulis dengan ta mabsuta. Maryam binata Imran At-Tahrim 12. Wa kalimat surat Al-A'raf. Ustaz, bait 100 Ustaz. وكلمة أوسط الأعراف berarti masih ada lanjutan أوسط الأعراف berarti yang di tengah surat Al-A'raf ya وكلمة وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ayat 137 surat Al-A'raf ya وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف artinya apa ini artinya tapi ini ada hubungan dengan qiraat lainnya. Ini enggak, menurut saya itu tidak penting. Kayak itu ada kalimat tamat kalimatu, ada qiraat lain kalimatu. Dia bilang semua yang ada khilaf di antara qari ditulis dengan ta mabsuta. Ditulis dengan ta mabsuta biar bisa jadi dua qiraat. Karena kalau ditulis dengan ta marbuta enggak bisa ihtimal kull al-qiraat, enggak bisa termasuk qiraat lain. Ini maksudnya dari bait ini. Wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta'i urif. Semua kalimat-kalimat yang dalam Al-Quran yang ada qiraat jadi mufrad, jadi jama' kalimatu rabbika. Ini normalnya ditulis dengan ta mabsuta biar bisa termasuk qiraat lain. Tapi kalau kalimah baki ta marbuta enggak bisa jadi kalimat. Ini maksudnya dari bait ini, dari wa kullu makhtulif jam'an wa fardan fihi bitta'i urif. Coba lanjut Ustaz. Sudah habis ya? Sudah habis ya. Berarti ringkasnya dari bab at-ta'at ini kasih tahu kita maudhu' atau kalimat-kalimat yang ditulis dengan ta marbuta atau ta mabsuta
dan sisanya akan tak marbuta. Kita bilang lagi tak mabsuta atau tak maftuha itu seperti tak biasa. Seperti mengko itu ada 2 titik. Ya. Ini manfaatnya dari bait ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, izin Syekh, tanya Syekh. Silakan Ustaz. Ta mabsutoh itu sama istilahnya dengan tak taknis. Saya dulu sering dengar tak taknis itu Syekh. Iya, itu sama Ustaz, sama. Bisa bilang tak maftuha juga, nggak apa-apa. Tak mabsuta itu dengan apa kebaliknya dari tak marbutah. Marbutah itu yang jadi bulat Ustaz. Ya, jadi Saya bulat. saya mau kasih contoh tapi belum belajar saya Zoom ya. Saya kalau bisa kasih gambar itu sebentar Ustaz saya cari ya biar lebih jelas. Farq. Itu caranya bagaimana Ustaz kalau saya mau masukkan di Zoom gitu seperti Ustaz atau saya kirim ke Ustaz dulu. Gambar ya, Syekh? Gambar. Ya gambar. Boleh kirim ke saya, Syekh. Biar ada kelihatan bedanya apa di antara tak marbutah sama tak maftuha. Maftuha itu mabsuta, bisa bilang mabsuta, bisa bilang maftuha. Ini Ustaz. Ya, oke. Ya, sebentar Syekh. Gak apa-apa Ustaz. Ini Syekh. Ya Ustaz. Ini sudah muncul ya, teman-teman. Sudah Ustaz. Ya, ini kalau misalnya namanya tak marbutah, kalau tulisannya sama misalnya huruf-huruf seperti sin yang bisa kita langsung apa namanya bahasa Indonesia muttasila بالتاء نفسها sin madrasah sin itu tak marbuta bisa jadi 2 gambaran kalau setelah ra memang seperti itu kayak bulat aja tapi kalau diikat sama huruf lain jadi seperti itu namanya tak marbuta kalau kita misalnya kasih contoh madrasah itu jadi rahmah kita wakafnya rahmah tapi tak maftuha itu yang kedua itu bint hut bisa juga rahmat tulisannya seperti itu namanya tak maftuha atau tak mabsuta berarti tak maftuha itu Ustaz bisa dibilang tak mabsuta juga ya Ya, Syekh. artinya apa mabsuta bahasa Arab Ustaz Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bal yadahu mabsutatani Allah Subhanahu wa taala bal yadahu tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka yunfiqu kaifa syaa maksudnya darmawan artinya takwilnya darmawan berarti mabsuta itu kalau tangan kita seperti ini bukan mabsuta gini mabsuta dia kasih karena ini tak memang terbuka ini makanya dibilang tak mabsuta maftuha juga sama maknanya sama terbuka juga bisa dua-duanya marbutah diikat berarti jadi ulat itu maaf ya jadi ulat astagfirullah jadi bulat ya berarti tak marbutah bahasa Arab itu yang diikat mungkin maksud mereka itu kayak gak terbuka ya berarti marbutah yang pertama madrasah kurah di tulisannya seperti itu dalam Al-Quran berarti kalau tadi ada rahmat ada sunnat ada baqiyat ada ni'mat banyak kalau dibilang ورحمة الزخرف بالتاء زبرة بالتاء artinya tak tak maftuha kalau bilang بالتاء aja nggak sebutkan tak marbuta atau maftuha kalau bilang hanya saja بالتاء berarti artinya yang kedua yang seperti bint hut ini maksudnya Ustaz dia sebutkan ورحمة الزخرف بالتاء زبرة بالتاء artinya tak mabsuta atau tak maftuha yang terbuka kalau dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un tadi kita bilang ayat berapa kalau nggak salah 32 pasti kalau buka Al-Mushaf akan lihat seperti itu
jadi rahmat. Tapi di ayat-ayat lain kita ketemu rahmah-rahmah yang selain 7 ketambat yang tadi itu akan pakai tak marbutah seperti madrasah memang karena akan diikat sama mim rahmat rahmah nanti ada seperti ini. Yang pertama itu madrasah. Apakah ada yang kurang faham? Jelas insyaallah Syekh. Ya, Syekh, memang kalau baik. Silakan Ustaz. kalau rahmat pakai ta mabsutah, kemudian rahmah pakai ta marbutah. Ada perbedaan arti nggak sih? Enggak Ustaz, sama Ustaz. Sama ya. Ya. Terus kenapa bisa ditulis beda gitu sih? Atau memang itu tahu TV atau bagaimana sih? Makanya saya bilang itu Ustaz tauqif Ustaz. Karena nggak mungkin ada ijtihad di masalah-masalah seperti itu. Hmm. Ya, karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW lewat Jibril alaihi salam itu langsung dari mulut. Memang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Rasulullah pernah wakaf sini, nggak pernah wakaf sini, seperti itu. Nggak mungkin ini tauqif, nggak mungkin ini taufiqi atau ijtihad dari ulama. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih sih. Sama juga qiraat Ustaz. Di qiraat memang kalau ilmu qiraat itu babul fath wal imala, imala itu كلمة أعمى dalam surat Al-Isra ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل sabila. Bisa satunya dibaca a'mi tapi yang kedua jadi a'ma seperti itu. Padahal satu ayat atau satu surat. Banyak hal-hal seperti itu. Karena ini termasuk ilmu tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Qiraat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kalimatnya, keadaannya sama, posisinya sama, hurufnya sama, tertib dan saraf nahawnya semuanya sama. Tapi satunya kena imalah, satunya enggak kena imalah. Berarti ini bukti, ini tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Siap. Silakan Ini kita Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya, kalau ada yang mau bertanya silakan. silakan. Kalau enggak ada pertanyaan, kita cukup ya. Saya memang ada Ya, baik. podcast sebentar lagi. Oh iya, saya siap. Masya Allah, Masya Allah. Di Bandung saya, posisi saya sekarang. Iya, saya di Bandung, Bandung ya. Oke, Masya Allah. Kayaknya wallahu alam saya akan tetap di Bandung. Wallahu alam. Insya Allah. Baik, saya baik. Enak di Bandung saya. Iya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita cukup ya pembelajaran kita hari ini. Mungkin sebelum ditutup, boleh kasih nasihat saya? Iya, nasihat saya mungkin yaitu kalau misalnya yang pertama bab-bab seperti maqtu' mausul, bab ta'at dihafal seperti itu aja. Nah, ini bukan bab-bab yang butuh kita faham, cuma kita hafal. Kalau Allah kasih kita kemampuan hafal, silakan hafal surat misalnya Az-Zukhruf ayat gini, bakita ini ya. Ini yang penting. Tapi yang lebih aula kita selesai dulu itu makharij dan sifatul huruf. Itu nomor satu. Berarti jangan sampai langsung loncat ke ilmu bab ta'at atau bab al-maqtu' mausul. Dengan tertib yang benar itu nomor satu makharij, kemudian sifat, kemudian saya kayak gunnah, mad, seperti itu. Barusan ada waktu, ada sisa waktu kita boleh belajar ilmu-ilmu seperti ini. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, kalau terasa sedikit sulit ilmu tajwid, sulit benarkan bacaan kita, nasi lidah kita itu sulit, ini memang bukan artinya kita berhenti atau putus asa. Karena memang kita sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Quran itu beribadah. Bisa lanjut, bacaan kita bisa lebih bagus. Tidak bisa, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat usaha kita. Itu masalah niat kita, niatnya apa? Niatnya mau terkenal, mau mutqin biar dibilang mutqin, gak akan belajar Al-Quran. Tapi niatnya memang saya mau tanggung jawab, karena Allah ciptakan kita untuk ibadah, dan kita harus benarkan bacaan kita, apalagi surat Al-Fatihah. Walaupun gak maju, masih berusaha, cukup, kita sudah ikhtiar. Sampai mati. Berarti nasihat saya itu jangan terasa berat, karena yang penting kita itu belajar, berusaha untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tahu kita sudah ikhtiar, sudah tanggung jawab. Ini yang penting.
Tapi kalau kena tipu daya dari syaitan, jangan, kamu bukan orang Arab, masih lidahnya tidak lancar, apa manfaatnya? Ini syaitan itu bohong. Karena tidak ada manfaat. Tidak dapat 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun wa ajran. Barang siapa yang baca Al-Quran masih terbata-bata, masih sulit, tidak dapat 2 pahala. Walaupun sampai mati belum bisa benarkan 1 huruf. Pahalanya tetap dijaga insyaallah, tetap ada. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah gak akan pernah sampai menghilangkan pahala kita. Kenapa? Karena Allah Rauf Rahim. Allah Maha Rahmat, Allah tahu kita capek, kita ikhtiar. Ini yang penting. Datang syaitan buat kita putus asa, untuk apa putus asa? Nggak ada. Sama, menurut saya itu orang yang belajar Al-Quran, cepat maju, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin cerdas, mungkin lebih mudah lidahnya, tapi ada orang lain Allah kasih ujian. Apakah yang pertama itu yang sudah mutqin, pahalanya lebih besar gak? Tetap sama, karena Allah Subhanahu wa taala mau lihat usaha kita. Berarti yang penting kita tetap lanjut sampai akhir, sampai mati, biar Allah Subhanahu wa taala tahu kita sudah berusaha, jangan sampai putus asa. Mudah-mudahan insyaallah Allah lancarkan bacaan kita seperti insyaallah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini motivasi insya Allah ya Bapak Ibu untuk kita semua terus belajar ya. Insya Allah, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah hingga akhir hayat kita insya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Baik, mohon izin saya kita tutup. Silakan. Bapak Ibu insya Allah, telah kita bahas lanjutan bab maqtu dan mausul tadi ya. Kemudian tadi yang baru datang, kita lihat videonya insya Allah ya. Kemudian kita membahas tadi tentang bab at-ta'at, tentang tak ya, ada tak mabsuto dan tak mabsuto. Apa namanya? Mudah-mudahan menjadi bermanfaat ya. Minimal kita jadi tahu begitu ya. Ternyata ada pembahasan tentang mausul dan at-ta'at begitu kurang lebih, yang memang jarang ditulis di kitab-kitab tajwid yang Indonesia ya. Kita dapat di Indonesia. Baik, kita cukup dengan alhamdulillah alamin. Sebelumnya jasa kepada guru kita Allah lebih baik. Barakallahu fikum wa fi ulumikum ya Syekh. Wa nafa'allahu fikum. Amin. Ya Rabb. Para majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih banyak semuanya. Syekh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Syekh. Wa iyyakum.